Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini video kali ini saya ingin mencoba atau lebih tepatnya menguji coba step up yang biasa dipakai teman-teman taruna. Apa fungsi yang sebenarnya? Seperti itu teman-teman. Biasanya ini untuk menaikkan tegangan ya, agar pengapian di kendaraan kita itu lebih bagus. Sebenarnya tidak cuma untuk taruna, untuk mobil-mobil lain ini juga bisa dipakai, khususnya untuk mobil-mobil tua yang mungkin udah mengalami kendala dalam pengapian karena beberapa faktor, mungkin karena usia kabel yang udah tua sehingga menyebabkan nilai tahanan kabel lebih tinggi atau hal yang lain-lain. Untuk rangkaiannya ini sudah pernah saya ulas di video sebelumnya teman-teman. Jadi ini sudah saya pasangi 3 baut ya, yang mana nantinya ini yang untuk kabel yang saya pakai, yang merah ini untuk input, yang hitam untuk ground, yang kuning untuk output. Di sini saya sengaja menggunakan 2 voltmeter, yang sebelah kiri adalah warna hijau, yang sebelah kanan adalah warna merah teman-teman. Yang warna hijau ini nantinya untuk menunjukkan voltase input ke step up, yang merah untuk menunjukkan voltase output dari stand up. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa padamkan tanda subscribe-nya, tekan tombol subscribe dan loncengnya teman-teman, agar tidak ketinggalan video-video menarik dari channel ini berikutnya. Langsung saja teman-teman, di sini saya menggunakan sumber daya power supply ya teman-teman, power supply, dan ini sudah saya setting di 12 volt tepat, 12 volt, 0 untuk mengukur dengan voltmeter digital seperti ini. Dan itu step up-nya itu baru teman-teman, belum saya setting. Ini udah saya rangkai sedemikian rupa sehingga kita tinggal melihat hasilnya. Di sini ground sudah saya sambungkan, kemudian kita coba sambungkan untuk positif inputnya teman-teman. Positif inputnya di sebelah sini. Itu adalah menunjukkan dari inputnya yang warna hijau teman-teman, yang warna kiri, yang sebelah kiri adalah 12 volt tepat. Untuk outputnya step up ini masih di angka 20,5, kita setting di angka sekitar 14, atau 15 teman-teman. Settingnya di sebelah sini. Kegedean obengnya, sebentar ganti obeng. Untuk mengurangi tegangannya kita putar ke sebelah kiri teman-teman. Ya segini. Jadi dari tegangan 12 volt out di angka 15 volt, otomatis nanti untuk nilai tegangan yang masuk ke coil itu lebih tinggi, dan harapannya pengapian yang keluar dari coil itu lebih besar atau lebih sempurna teman-teman untuk ruang bakar. Kemudian di sini saya coba untuk menurunkan tegangan input teman-teman. Di sini saya akan menyetel power supply-nya. Untuk power supply ini bisa disetel sampai 10 kalau nggak salah. Oh ya teman-teman, untuk step up ini ya, step up ini bisa bekerja di tegangan input minimal 10 volt. Kalau di bawah 10 volt sudah tidak bisa bekerja, artinya itu memang sudah drop. Untuk outputnya maksimal sampai 35 volt, cuman ya jangan sampai di setel di angka 35, nggak kuat nanti coil mobilnya. Saya rasa 15 sudah cukup untuk menaikkan tegangan. Kemudian untuk power supply-nya saya coba setting di angka lebih rendah, 11, 10. Outputnya masih stabil di angka 15 teman-teman.
sudah tidak bisa teman-teman. Itu mentok 10,9 untuk power supply-nya bisa disetel. Nggak bisa. Jadi dia input berapapun 10, tadi bisa 8 ya. Kalau 8 dia langsung drop, maksudnya di bawah 10 langsung drop. Nah itu tadi ada angka 8, outputnya otomatis berubah. Dan di input 12,9 output stabil di angka 15. Jadi dia bekerja, jadi kalau di mobil misalkan input sampai drop di angka 10 itu dia masih stabil untuk pengapian teman-teman. Asalkan jangan sampai di bawah 10. Kalau udah di bawah 10 udah parah banget itu. Udah drop banget pengapiannya. Seperti itu. Yang penting output di atas 10 volt. Maksud saya input di atas 10 volt, untuk outputnya masih akan stabil di angka yang kita sudah sesuaikan teman-teman. Seperti ini di angka 15, dia akan stabil di angka 15. Tuh inputnya saya kembalikan di 12,0. Seperti itu teman-teman. Jadi apa maksudnya video ini? Jadi maksudnya ketika kita mungkin banyak tambahan perangkat dari mobil kita, seperti tambahan lampu, tambahan ini itu yang sekiranya menguras pemakaian baterai, dia tidak akan mengganggu pengapian kendaraan kita teman-teman. Seperti mobil saya itu kan banyak lampu-lampu tambahan. Ketika kita pakai semua, kita on-kan semua di malam hari, misalkan audio, AC, dan lampu-lampu tambahan semua di on-kan semua, dia tidak akan mempengaruhi di pengapian. Dan ini juga berfungsi misalkan dari kabel pengapian kita sudah kurang bagus, dia akan mampu menyuplai tegangan lebih sehingga cukup tegangan yang digunakan untuk pengapian yang masuk ke coil. Seperti itu teman-teman. Ya saran saya lebih baik ketika kita pakai alat ini, step up ini, itu kita pakai voltmeter seperti ini. Kita tambah voltmeter seperti ini, kita tinggal menyambungkan di voltmeter digital ini biasanya warna kabelnya merah sama hitam. Yang merah tinggal kita sambungkan ke positif output, yang hitam kita sambungkan ke ground yang tengah ini teman-teman. Di sini positifnya yang kuning. Tinggal kita paralel gitu aja, nanti sudah bekerja, tinggal kita penempatan di mana sesuai dengan yang kita senangi. Kenapa saya sarankan memakai voltmeter ini? Karena namanya barang elektronika itu meskipun baru, tidak jaminan itu masih bagus teman-teman. Jadi mungkin ada cacat barang atau barang emang udah rusak, kita bisa memonitor dari voltmeter itu. Ketika voltmeternya drop, berarti ada masalah dengan step up ataupun dengan inputnya yang mungkin terlalu rendah sehingga step upnya juga turun untuk outputnya. Seperti saya katakan tadi, step up ini bekerja di input minimal 10 volt. Untuk lebih jelasnya, ayo kita cek di mobil langsung. Oke sobat, sekarang kita lihat di voltmeter yang terpasang di mobil. Di sini saya pasang voltmeter dari output step up teman-teman. Pemasangannya sama, cuman kabel hitam ke ground, kabel merah ke positif atau ke output step up. Sekarang kita coba dulu. Kita tombol ACC. Nah, ini dia. Saya menggunakan cesan atau colokan rokok ini, saya gunakan cesan yang ada ukuran Celsius, pengisian, dan ampere meter teman-teman. Ini masih nyala. Ini dia posisinya 12,4 volt ketika posisi standby, mesin belum nyala. Dan di sini sudah outputnya sudah 15 untuk step up. Sebenarnya saya juga di sini juga pasang untuk voltmeter. Ini adalah voltmeter dari saklar, tetapi terdapat sedikit perbedaan yang menunjukkan voltmeter di saklar sini sama yang di sini.
Ini 12,4 sana 12,1, selisih 0,3. Tetapi untuk step up-nya standby di posisi 15. Kemudian kita coba nyalakan mesinnya teman-teman. Ketika mesin nyala, voltmeter akan naik hingga ke 14. Kita lihat. Kita tunggu dulu sampai menunjukkan itu sudah 13. Biasanya akan naik ke 14, teman-teman. Dan untuk step up tetap menunjukkan 15. Cuma berubah menjadi 0,1 karena mungkin di penyetelannya kurang akurat. Di sini untuk voltase input atau voltase kelistrikan 13,2. Di sini sama menunjukkan 13, ini baru dinyalakan pagi hari teman-teman. Biasanya kalau udah panas, udah jalan agak lama, itu langsung menunjukkan di angka 14, sekian. Ini hanya mesin ya yang nyala tanpa beban yang lain. Untuk step up tetap di 15. Kita gas di angka 14,1. Di voltmeter step up-nya stabil di 15. Di sana malah sudah 14,4. Tadi kan selisih 0,3 antara yang bawah dan yang tengah. Oke, kita anggap ini di posisi 14 ya teman. 14, 13,9. Kemudian kita nyalakan semua beban ya, semua beban, lampu kota, lampu utama, kemudian lampu tambahan kita nyalakan semua pokoknya sehingga bebannya maksimal. Kemudian apalagi audio kita nyalakan juga. AC kita nyalakan juga teman-teman. Kita lihat di voltmeternya apakah ada penurunan. Ketika semua beban nyala, dia turun di angka 12 teman-teman. Ini 12 ya. Di voltmeter yang tengah kita lihat ini masih Celsius, itu 12 juga teman-teman, 12. Padahal tadi kan 14. Jadi pada malam hari dia ketika semua beban dinyalakan akan turun sampai di angka 12, tetapi tidak mengganggu untuk output step up. Dia tetap stabil di angka 15. Bahkan dia ada perubahan naik dan turun teman-teman. Maksud saya naik sampai 0,2. Itulah fungsi utama dari step up. Jadi seberapa banyak elektronik atau part yang kita tambahkan di mobil kita, dia tidak akan mengganggu kinerja pengapian mesin. Jadi untuk performa mesin akan tetap stabil seperti itu teman-teman. Ya mungkin demikian dulu video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol loncengnya dan subscribe-nya agar saya lebih semangat lagi memberikan info-info atau tutorial-tutorial lebih menarik lagi selanjutnya. See you next time.